Tiba-tiba anak dan ART mengalami kecelakaan, menyebabkan kita mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatan mereka. Apakah kita kena buah karma buruk mereka untuk biaya ini? Bagaimana kita menyikapinya? Ini ada keterkaitan ya, satu kondisi saling mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya, tetap balik lagi ada kondisi karma kita. Kondisi karma kita terkondisi oleh keadaan yang lain. Keadaan yang lain misalnya seperti case Anda nih, misalnya yang Anda contohkan, misalnya anak dan ART mengalami kecelakaan, itu kondisi dia, kondisi karma buruk dia mengkondisikan Anda harus keluar uang banyak. Kalau Anda terbebani dengan harus mengeluarkan uang banyak, ya Anda terima wipaka buruk dan Anda keluarinnya dengan penuh beban. Sebenarnya kalau case ini, Anda niatin saya tolong mereka, itu malah jadi karma baik. Anda niat ngeluarin uang itu untuk tolong mereka. Jadi dari kondisi buruk malah Anda bisa mengkondisikan kondisi baik untuk Anda. Bukan Anda malah merasa terbebani karena keluar uang banyak. Ya, tapi kalau case ini ya di satu sisi ya orang dekat Anda kecelakaan sehingga Anda terbebani mendengar berita kecelakaan itu sebenarnya karma buruk Anda berbuah. Anda terbebani. Lalu Anda juga berikutnya terbebani lagi karena harus ngeluarin uang banyak. Anda terbebani. Itu karma buruknya, karma buruk yang berbeda. Karma buruk yang berbeda berbuah. Tapi ketika misalnya Anda dapat karma buruk, mereka kecelakaan, Anda terbebani, ya tertekan, itu karma buruk berbuah, tapi saya harus tolong mereka. Saya harus keluarin uang ini untuk tolong mereka gitu. Anda melakukannya dari kondisi buruk mengkondisikan kondisi baik. Jadi ada kesempatan baik untuk menolong mereka. Saat itu Anda mengeluarkan uangnya dengan niat baik, dengan bikin kusala untuk pengobatan mereka. Ini yang mudah-mudahan bisa mengerti. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi balik lagi satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Kadang karena pengaruh satu orang, karma buruk kita bisa berbuah. Bisa. Tapi juga karena karma baik satu orang, mengkondisikan karma baik kita juga berbuah. Itu bisa. Mau buruk, mau baik, itu bisa terjadi. Kira-kira. Contohnya, case yang istri nakoda yang harus diceburin ke laut. Setelah diceburin ke laut, kapalnya baru jalan. Anda pernah dengar cerita ini? Jadi bantu ceritain nih, ya, ada cerita. Jadi di satu kapal penumpang di tengah laut, tiba-tiba kapal ini mendadak mogok. Semua orang sudah berusaha untuk mencoba teknisi kapal untuk memperbaiki, tapi tidak bisa juga. Mogok tiba-tiba. Pada kondisi normalnya, semua maintenance-nya oke, mau dibilang. Di tengah laut. Lalu akhirnya udah pusing, udah gimana, akhirnya ada yang kasih pendapat. Mungkin ada di salah satu dari kita ini yang bawa sial. Jadi harus diundi. Kita nggak ngerti siapa yang sial gitu kan. Kita nggak bisa juga tuduh satu dengan yang kita karena nggak ngerti ciri-ciri orang sial itu bagaimana gitu ya. Akhirnya kalau gitu kita undi. Yang dapat undian ini kita ceburin ke laut. Ternyata setelah diundi semuanya ngambil yang dapat undian diceburin ke lautnya itu istri nakodanya yang cantik. Tuh, nggak mungkin tampang orang sial itu cantik. Tapi dia dapat undian itu. Dan disepakati ya, nakodanya juga ya sudah mau bagaimana ya. Ya akhirnya istrinya diceburin ke laut. Ya entah mereka bikin karma buruk baru lagi atau enggak ya. Jangan dibahas dulu ya situ ya. Yang dikejar lagi. Tapi di situ diceburin, begitu diceburin ke laut, mesin kapalnya hidup. Mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa istri nakoda itu harus diceburin kalau dan akhirnya ya meninggal lah. Karena nyata itu adalah karma buruk dari masa lampaunya berbuah. Di masa lampau, istri nakoda ini pernah jadi seorang wanita. Wanita ini punya pacar. Dekat sekali, tapi suatu hari pacarnya ini meninggal. Meninggal, tapi karena melekat sama dia, sama pacarnya ini,
Akhirnya Kak Acara ini lahir jadi anjing. Anjing ini setelah dilahirkan, ya dekat-dekat kampung situ, setelah dilahirkan ketemu ini cewek, dekat langsung. Nempel terus ikutin cewek ini kemana-mana. Nah, makanya tiba-tiba kalau orang dekat sama kita atau bagaimana ya, nggak tahu. Mungkin hubungan masa lampaunya kuat. Atau bagaimana gitu ya. Ini cerita anjing gitu ya. Langsung nempel, ikutin cewek ini kemana-mana gitu. Cewek ini pun sayang, ada kontaknya gitu. Tapi karena sering diikutin anjing, dia jadi dibully sama teman-temannya. Cewek cantik kok pacarnya anjing, gitu kan. Usil gitu ya orang. Cewek cantik ditemeninnya anjing gitu. Cewek cantik pacarnya anjing, kemana-mana di ini bukannya cowok gitu. Dari situ dia sakit hati, dia malu gitu sama diledekin sama teman-temannya yang di kampungnya itu. Akhirnya satu hari dia kesal, dia tangkap anjingnya, entah dia pukul kali ya, tapi dia tangkap, akhirnya dia masukin ke karung, ikat pakai batu, dibuang ke sungai, diceburin ke sungai. Mati anjingnya karena tenggelam. Karma itulah yang dia harus bayar di kondisi ketika dia jadi istri nakoda. Jadi karma buruk satu orang bisa mengkondisikan. Makanya ada istilah ya bahwa sial gitu ya. Istilah kekuatan karma buruknya terlalu besar. Ya, itu juga ada cerita lagi yang ya di desa nelayan ya. Itu cerita Bante apa yang cerita Bante itu. Ya, tapi akhirnya juga jadi arahat itu juga sama. Dia lahir satu kampung nelayan itu nggak dapat tangkapan ikan. Satu bayi itu karena pengaruhnya. Tapi begitu dipisah dua, di mana kelompok itu ada bayi itu, yang kelompok ini yang nggak ada bayinya dapat tangkapan. Secara normal yang ini seret tangkapannya. Karma buruk seseorang bisa bisa mempengaruhi kelompok karena terlalu besar karmanya. Jadi seperti itu ya. Satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi.